Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damriani dengan NIM 225791010. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Tantangan dan Solusi dalam mengelola logistik arus barang pada perdagangan internasional. Materi yang pertama adalah konsep dasar logistik dalam perdagangan internasional, di mana konsep dasar logistik dalam perdagangan internasional mencangkup serangkaian aktivitas dan proses yang mengatur pergerakan barang dari produsen ke konsumen di berbagai negara. Di bawah ini adalah poin-poin utama yang perlu dipahami. Yang pertama adalah definisi logistik dalam konteks perdagangan internasional, di mana logistik dalam perdagangan internasional merujuk pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, informasi, dan dana dari titik asal atau biasanya produsen atau distributor ke titik konsumsi, yaitu konsumen akhir atau bisnis. Ini melibatkan koordinasi yang rumit antara berbagai pihak termasuk produsen, distributor, agen pengiriman, dan pihak terkait lainnya. Yang kedua adalah proses logistik dalam perdagangan internasional, di mana proses logistik dalam perdagangan internasional itu meliputi beberapa tahap. Yang pertama, pengelolaan persediaan atau inventory management, di mana manajemen persediaan adalah kunci dalam memastikan ketersediaan barang yang tepat pada waktu yang tepat untuk memenuhi permintaan pasar global. Yang kedua adalah transportasi, yaitu transportasi internasional melibatkan penggunaan berbagai moda transportasi seperti laut, udara, dan darat untuk mengirim barang dari satu negara ke negara lainnya dengan efisien yang aman. Selanjutnya, pengelolaan gudang, di mana gudang adalah tempat penyimpanan sementara barang sebelum didistribusikan lebih lanjut. Pengelolaan gudang yang efisien penting untuk mengoptimalkan rantai pasokan. Selanjutnya adalah pengemasan dan penanganan barang. Proses ini melibatkan pengemasan barang secara aman dan sesuai dengan regulasi internasional untuk memastikan barang tiba dengan selamat di tujuan akhir. Selanjutnya adalah kepabeanan dan dokumen, di mana dokumen dan prosedur kepabeanan yang tepat diperlukan untuk memastikan impor dan ekspor barang berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan setiap negara. Yang keenam adalah teknologi informasi, di mana penggunaan sistem informasi dan teknologi digital termasuk manajemen rantai pasokan berbasis komputer atau SCM memainkan peran kunci dalam meningkatkan visibilitas dan efisiensi dalam operasional logistik internasional. Ini adalah tantangan dalam mengelola arus logistik pada perdagangan internasional, di mana tantangan dalam mengelola arus logistik pada perdagangan internasional mencangkup berbagai aspek yang mempengaruhi efisiensi dan keberlanjutan rantai pasok global. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang sering dihadapi. Yang pertama, infrastruktur transportasi yang terbatas dan tidak seimbang. Yang kedua, regulasi dan kepabeanan yang kompleks. Yang ketiga, kompleksitas manajemen rantai pasok global. Yang keempat adalah kompleksitas geopolitik dan keamanan. Yang kelima adalah teknologi dan inovasi. Dengan mengidentifikasi dan menghadapi tantangan secara efektif, manajer logistik dan pemangku kepentingan lainnya dapat meningkatkan kinerja rantai pasok internasional dan mengurangi dampak negatifnya terhadap biaya dan waktu pengiriman. Selanjutnya adalah solusi untuk mengatasi tantangan logistik, di mana di sini untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan arus logistik pada perdagangan internasional ada beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, peningkatan infrastruktur transportasi, di mana investasi dalam infrastruktur pemerintah dan sektor swasta perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur transportasi seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api. Selanjutnya adalah harmonisasi regulasi dan kepabeanan,
di mana kolaborasi antara negara, upaya untuk menyatukan atau mendekatkan peraturan dan prosedur kepabeanan di tingkat internasional dapat mengurangi birokrasi dan meningkatkan kecepatan pengiriman barang. Selanjutnya adalah teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut dengan TIK, memanfaatkan IoT atau blockchain, di mana teknologi seperti Internet of Things atau IoT dapat digunakan untuk memantau lokasi dan kondisi barang secara real time. Sementara itu, blockchain dapat meningkatkan transparansi dan keamanan data dalam rantai pasokan. Selanjutnya adalah peningkatan prediksi, di mana prediksi permintaan, di mana analisis data dan lanjut menggunakan analisis data lanjut dan machine learning untuk memprediksi permintaan pasar dengan lebih akurat dapat membantu mengoptimalkan inventaris dan mengurangi risiko overstock dan understock. Selanjutnya adalah peningkatan keamanan dan perlindungan. Dengan menggunakan teknologi keamanan, investasi dalam teknologi keamanan untuk melindungi barang dan selama transit seperti sensor keamanan dan pengawasan video dapat mengurangi risiko pencurian atau kerusakan barang. Selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan SDM, di mana pelatihan untuk profesional logistik yaitu menyediakan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan profesional dan dalam manajemen rantai pasokan internasional. Selanjutnya adalah kemitraan dan kolaborasi, di mana kemitraan dengan pihak ketiga atau membangun kemitraan strategis dengan menyediakan logistik dan perusahaan teknologi untuk meningkatkan integrasi dan efisiensi dalam rantai pasokan. Kesimpulannya adalah kesimpulan dari tantangan dan solusi dalam pengelolaan logistik arus barang pada perdagangan internasional yaitu menekankan pentingnya investasi dalam infrastruktur transportasi, harmonisasi regulasi, kepabeanan lintas negara, pemanfaatan teknologi seperti IoT dan blockchain untuk meningkatkan efisiensi serta mengembangkan SDM dalam manajemen rantai pasokan, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan lembaga internasional sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi solusi-solusi ini, memastikan kelancaran arus barang lintas negara, meningkatkan daya saing dan mendukung pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.